Kata Muadz bin Jabal, kuntu radifan Nabi, aku berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun di atas keledai. Keledai itu tunggangan paling murah di zaman itu. Keledai adalah tunggangan paling murah di zaman itu. Di atasnya adalah unta dan di atasnya adalah kuda. Jadi yang mewah adalah kuda. Dan kemewahan masing-masing kendaraan pun dilihat dari jenisnya. Artinya walaupun unta satu level tapi tidak satu level gitu loh. Sama-sama kendaraan unta tapi tidak sama levelnya, tergantung untanya juga. Unta kurus, unta yang sehat, unta yang tinggi, unta merah. Kemudian kuda juga demikian. Walaupun sama-sama kuda jenisnya beda-beda. Ada yang mewahnya, ada yang spesialnya, ada yang biasa-biasa, ada yang kelas bawah tapi lebih mewah daripada unta gitu. Dan keledai jenis paling bawah. Kalau ada seorang orang besar di zaman ini tiba-tiba jalan-jalan di tengah manusia naik Vespa, menurut kita gimana? Hah? Tanpa mengurangi kepada siapapun di antara antum yang naik Vespa ya, nggak ada maksud apapun. Karena saya lihat Vespa tadi pas parkiran. Vespa. Orang penting di zaman sekarang di negeri kita, lalu naik Vespa deh. Biasa aja naik Vespa, nggak ada apanya. Saya orang berharga, saya orang penting. Rasul orang penting, luar biasa pentingnya. Namun naik Vespa, bonceng lagi. Ini menunjukkan tawadhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada harga diri. Saya orang penting, harga diri maksudnya saya orang besar, nggak mungkin, nggak layak bagi saya keledai, nggak layak. Apalagi harus bonceng orang di atas keledai. Nggak ada itu sama Nabi Muhammad SAW. Kebesaran beliau adalah kebesaran, akan tapi tidak ada hubungannya dengan dunia. Beliau besar bukan karena dunia. Jadi apapun yang beliau pakai menunjukkan hal yang luar biasa dari apa yang beliau lakukan Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang naik Vespa saja sudah mulai malu. Padahal kita ketua suku juga bukan, ketua RW juga bukan, ketua kelurahan juga bukan. Udah mulai malu kendaraannya butut. Nah, udah mulai malu kalau mobilnya catnya sudah banyak yang mengelupas. Saya ingat betul, saya punya guru pendiri pondok pesantren Al Furqan, dosen tetap di Universitas Islam Riau, itu pergi ke sekolah pakai mobil butut yang ditertawakan oleh mahasiswa dan mahasiswinya. Kita saja santri yang gak punya apa-apa, bukan dosen, malu naik mobil itu. Dan siapapun murid-muridnya silakan antum tanya ke mereka, pasti merasakan hal yang sama. Kita murid-muridnya malu naik mobil itu ke kampus. Beliau dosen di kampus itu. Sudah butut, tambal-tambal, dompolnya kelihatan. Kijang camat, tahu kijang camat Pak? Kijang kotak tahun 70-an ya, 78 apa 79, anak nggak tahu, 77, seumur sana mungkin lahirnya kijang itu. Itu yang beliau pakai, dosen. Tapi manusia punya marwah bukan di kendaraan. Nah, dan orang yang menggantungkan marwah dirinya kepada kendaraan siap-siap sibuk. Siap-siap apa? Sibuk. Karena kendaraan berganti-ganti, berarti harga dirinya harus ganti terus. Biarkan harga diri Anda tetap di atas apapun jenis kendaraan Anda. Nah, dalam kondisi seperti itu, dalam posisi sangat turun dari sisi fasilitas dunia dan tidak pernah turun dari sisi fasilitas siapa beliau sallallahu alaihi wasallam, itulah beliau berkata kepada Muadz bin Jabal, ya Muadz, wahai Muadz, panggilan
Kalau kita dipanggil oleh orang yang sangat kita cintai, bahagia luar biasa. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Pertanyaan besar. Hak Allah kalau kita menunaikan, berhak alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini akhlak para sahabat. Ini akhlak para sahabat. Walaupun mereka tahu apa jawabannya, tetap mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini mayoritas. Apalagi kalau memang mereka tidak tahu, pasti mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.